Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu ngerasa sendirian banget? Teman mulai menjauh, keluarga nggak ngerti, dan orang yang kamu harap bakal tinggal justru pergi. Akhirnya kamu cuma bisa bilang dalam hati, kenapa aku ngerasa ditinggal semua orang? Kalau kamu pernah ngerasain ini, video ini untuk kamu. Zaman sekarang, kesepian bukan hal langka. Kita hidup di era yang katanya terkoneksi, tapi justru banyak orang yang merasa disconnect. Scroll media sosial, lihat semua orang kelihatan bahagia. Padahal, bisa jadi mereka juga nangis diam-diam kayak kamu. Kesepian itu bukan soal nggak punya teman, tapi tentang merasa nggak dipahami. Tentang ngerasa nggak punya tempat buat pulang, tentang pengharapan yang nggak kesampaian. Dan kalau dibiarkan, rasa ini bisa berubah jadi luka batin, bisa jadi cemas, overthinking, sampai depresi. Dalam psikologi, ini disebut emotional loneliness, tapi dalam Islam, ini bukan hal asing. Para ulama menyebut kondisi ini sebagai hurobah, keterasingan. Dan keterasingan ini ternyata bisa jadi pintu awal perjalanan spiritual. Dalam tasawuf, perasaan asing, ditinggal atau hampa, itu bukan kehancuran, tapi awal dari kebangkitan rohani. Kata para sufi, barang siapa menemukan Allah, semuanya jadi terasa cukup. Dan barang siapa kehilangan Allah, semua yang dimilikinya tetap nggak akan membuatnya bahagia. Kita mungkin kehilangan semua orang, tapi kalau kita menemukan Allah, kita nggak akan kehilangan apapun. Syekh Ibnu Athaillah menulis dalam hikamnya, kadang Allah memberi rasa sepi supaya kita hanya kembali kepadanya. Karena kalau kita masih punya tempat bersandar, kita belum tentu balik ke Allah. Tapi ketika semua tempat sandaran runtuh, itu justru momen Allah bilang, sekarang cuma aku dan kamu, ayo kembali pulang. Ada satu hal yang mungkin belum kita sadari, cinta dunia itu fana, cinta manusia itu terbatas. Kadang yang kita beri segalanya, justru yang pergi duluan. Kadang yang kita perjuangkan, malah ninggalin tanpa penjelasan. Dan itu sangat menyakitkan. Tapi dalam tasawuf, sakit itu bukan akhir, tapi proses pembersihan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bilang, Allah tidak akan menampakkan cahayanya di hati yang masih dipenuhi cinta kepada selainnya. Makanya, kadang kita disakiti bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah sayang. Allah tahu kita layak mendapatkan cinta yang lebih tinggi, bukan cinta yang meninggalkan, tapi cinta yang selalu menanti, yaitu cintanya. Dan cinta itu gak kita temukan di luar, tapi dalam sujud kita. Sujud itu bukan cuma ibadah, tapi juga terapi jiwa. Saat kita sujud, kita meletakkan semua beban. Kita berhenti pura-pura kuat. Kita akui bahwa kita rapuh, dan kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Sujud berarti kita tunduk kepada Allah, menerima dengan sepenuh hati atas semua yang terjadi dalam hidup, tanpa ada penyangkalan dan penolakan. Coba bayangin ini, hati kita itu kayak sebuah ruangan. Kalau ruangan itu penuh sama orang-orang, ekspektasi, luka lama, dan suara dunia, gimana cahaya Allah mau masuk? Makanya Allah bersihkan ruangan itu. Allah bikin kita jauh dari manusia, supaya kita punya ruang untuknya. Kadang kita harus kosongkan dulu, supaya bisa dipenuhi cahaya. Dan itu yang dirasakan para sufi. Rumi pernah bilang, kesedihanmu adalah tempat cahaya masuk. Artinya, justru saat kamu rapuh, kamu sedang paling dekat dengan kekuatan sejati, yaitu ketulusan berserah.
Dalam Islam, kesehatan mental bukan cuma soal otak dan hormon, tapi juga ruh. Ruh yang gelisah bikin hati resah. Ruh yang jauh dari Allah bikin hidup hampa. Makanya Islam gak cuma nyuruh kita sabar, tapi juga ngasih jalan. Zikir, sholat, tafakkur, sujud, munajat. Dalam Al-Quran Allah bilang, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan dalam tasawuf, ketenangan itu bukan hasil dari pelarian, tapi hasil dari penyerahan. Buat kamu yang hari ini lagi ngerasain sendirian, yang lagi di titik terendah, coba mulai dengan healing rohani berikut ini. Pertama, zikir pendek sebelum tidur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca 7 kali pelan-pelan sambil tarik napas dalam-dalam. Yang kedua, sujud di malam hari sepertiga malam. Gak perlu baca doa panjang, cukup bilang, ya Allah, aku capek, aku takut, tapi aku mau pulang. Biarkan air mata berbicara. Yang ketiga, jurnal syukur spiritual sebelum tidur. Tulis 3 hal kecil yang bisa kita syukuri. Bukan cuma nikmat lahiriah, tapi juga nikmat batin. Seperti hari ini masih bisa nangis, artinya hatiku masih belum mati. Aku masih bisa berdoa, itu tanda Allah belum meninggalkan aku. Mungkin kamu bertanya dalam hati, apa aku layak dicintai Allah? Aku banyak dosa, aku sering lalai, aku bukan orang baik. Dengarkan ini baik-baik. Allah itu bukan manusia. Allah nggak mencintai kita karena kita sempurna, tapi karena kita mau kembali. Dalam hadis qudsi Allah bilang, jika hambaku datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Artinya kamu nggak harus sempurna buat kembali. Kamu cuma perlu niat buat kembali. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa sendiri, lagi merasa kosong, kehilangan arah, ingat ini. Allah nggak pernah pergi. Kita aja yang sering menjauh. Dan sekarang, mungkin saatnya kita pelan-pelan balik lagi. Bukan dengan takut, tapi dengan harapan. Bukan dengan malu, tapi dengan rindu. Karena sejauh apapun kita pergi, pintunya selalu terbuka. Kita boleh kehilangan siapapun, tapi jangan kehilangan sujud kita. Kalau kamu ngerasa butuh ruang untuk healing secara rohani, subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, semua mungkin pergi, tapi Allah tetap di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.